Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak ibu masih tetap semangat belajar dari rumah dan masih dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita di tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, pada minggu kemarin anak-anak sudah menyelesaikan pembelajaran di tema 2. Nah, hari ini kita mulai lagi di tema 3 tentang penemu yang mengubah dunia. Materi pertama yang akan Ibu sampaikan tentang mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Yaitu merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Pada halaman 1 di buku tema 3 kalian tentang listrik mengubah wajah dunia itu merupakan contoh dari teks eksplanasi. Nah, dalam halaman 1 tentang listrik mengubah dunia itu ini Ibu akan jelaskan tentang rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Gambar 1 merupakan rangkaian listrik terbuka dan gambar 2 merupakan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Nah, rangkaian listrik tertutup saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Gambar nomor 1 adalah rangkaian seri dan gambar nomor 2 adalah rangkaian paralel. Bedanya, rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Sedangkan rangkaian paralel, rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Nah, Michael Faraday yang menemukan listrik itu adalah penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Jadi Michael Faraday yang menemukan listrik itu bisa membawa perubahan bagi sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Materi selanjutnya di pembelajaran 2 tentang hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Artinya sesuatu yang harus kalian terima, yang harus anak-anak terima. Nah, misalnya di rumah, hak di rumah berarti nyaman saat belajar di rumah. Hak di sekolah berarti belajar dengan nyaman di sekolah, ya. Nah, selanjutnya contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Nah, ini harus anak-anak dengarkan ya, karena nanti ada tugasnya. Pertama di lingkungan rumah, yaitu faktornya kemampuan ekonomi keluarga, aktivitas orang tua, aktivitas lain di rumah. Lalu di lingkungan sekolah, yaitu waktu belajar, waktu bermain, aktivitas lain di sekolah. Lalu di lingkungan masyarakat, yaitu kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, usianya, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan.
Nah, bagaimana dengan contohnya? Nah, contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada hak di rumah, hak di sekolah, dan hak di tengah masyarakat. Hak di rumah berarti mendapatkan kasih sayang, mendapatkan uang jajan, mendapatkan makanan dan minuman. Lalu hak di sekolah, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, memanfaatkan fasilitas sekolah dan mendapatkan bimbingan dan konseling. Lalu hak di tengah masyarakat, berkumpul dan berorganisasi, mendapatkan fasilitas kesehatan masyarakat, mengeluarkan pendapat saat musyawarah. Nah, contoh-contoh lainnya nanti anak-anak bisa baca ya. Materi selanjutnya tentang interval nada. Di halaman 19 ada sebuah lagu tradisional. Nah, apa itu interval nada? Yaitu jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Nah, diingat-ingat ya, interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Saat menyanyikan sebuah lagu, kita perlu memperhatikan tinggi dan rendah nada dalam lagu tersebut. Makanya adalah adanya interval nada. Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang digunakan dalam notasi angka adalah sebagai berikut. 1 itu do, 2 itu re, 3 itu mi, 4 itu fa, 5 itu sol, 6 itu la, 7 itu si, dan itu seperti huruf i itu namanya do tinggi. Ya, jarak antara nada di atas adalah berarti do itu interval nadanya 1, do ke re ke mi itu 1, mi ke fa itu setengah, fa ke sol itu 1, sol ke la itu 1, la ke si ke do itu setengah. Pasti anak-anak sudah hafal ya tentang notasi angka di nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti biasa, di akhir video Ibu akan memberikan tugas tema 3 pembelajaran 1. Di halaman 3 menjawab pertanyaan 1 sampai 5. Anak-anak membaca teksnya terlebih dahulu ya. Ini anak-anak hanya menjawab dari paragraf 1 sampai paragraf 5 itu ada pertanyaan dan anak-anak menjawab sesuai teks yang anak-anak telah baca. Lalu halaman 8 melengkapi peta pikiran. Nah, ini ada tentang kehidupan sosial budaya ya, tentang perubahan. Di sini ada setrika arang dan setrika listrik, apa yang terjadi perubahannya. Nanti anak-anak tulis ya dalam peta pikirannya. Ini baru tugas di pembelajaran 1. Nah, selanjutnya tugas di pembelajaran 2 halaman 12 sampai 13. Di situ ada berbagai pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya berbentuk gambar. Ya, ada 4 gambar. Anak-anak memperhatikan gambar. Di situ tentang hak. Ya, jadi gambar itu cerminan dari hak. Apakah anak tersebut sudah mendapatkan haknya? Jadi anak-anak mengamati 4 gambar terlebih dahulu. Lalu ada tabel tentang contoh hak di rumah, hak di sekolah, dan hak di tengah masyarakat. Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Pasti anak-anak sudah bisa kalau mendengarkan penjelasan Ibu. Lalu di situ ada apa yang dimaksud dengan hak. Nah, Ibu tadi sudah jelaskan juga dan apa yang mempengaruhi hak kita. Nah, tadi Ibu juga sudah jelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hak ya. Lihat lagi video pembelajaran Ibu agar anak-anak bisa mengisi tugas di pembelajaran 2. Hari ini sudah selesai materi yang Ibu berikan. Semoga anak-anak Ibu bisa menerimanya, bisa memahaminya dengan baik. Selamat mengerjakan tugas dan tugas yang sudah selesai jangan lupa kirimkan ke WA Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.